mengambil tema Operasi Patu Intan 2025, tertib berlalu lintas dari terwujudnya Indonesia Emas. Baik. Dan ini sedikit memberikan pemaparan ya, bahwa tugas pokok dari Kasat Lantas ini pastinya ya Pak ya, menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian, termasuk dalam pengaturannya, penjagaannya, pengawalan, sampai dengan patroli, bahkan sampai dengan edukasi pendidikan masyarakat. Betul Pak? Oke, baik. Dan selain itu juga penegakan hukum di bidang lalu lintas, karena juga Kasat Lantas. Nah, baik. Untuk mengawali pagi hari ini Bapak, program apa kira-kira yang menonjol sekali dari bagian Satuan Lalu Lintas? Jadi untuk dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Laut tentunya kami sedang memfokuskan diri pada bidang penanganan laka lantas, yang mana di wilayah Kabupaten Tanah Laut sendiri itu angka laka lantasnya terhitung sangat tinggi. Kenapa saya bilang terhitung sangat tinggi? Pada tahun 2023 saja data kejadian laka lantas laporan polisi ada sebanyak 97. 97 laporan polisi. Di tahun 2024 ada 95 laporan polisi. Nah, di tahun 2025 ini sendiri, dari bulan Januari sampai bulan Juli itu sudah ada 53 laporan polisi, sudah setengahnya lebih. Nah, ini yang kita sedang fokuskan dari Satuan Lalu Lintas, bagaimana kita bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas ini sendiri serta fatalitasnya. Bisa mungkin mendengar juga tahu sendiri dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, dari Bati-Bati sampai Kintab sendiri itu sampai kurang lebih 120 kilo. 120 kilo itu jalan yang cukup panjang sekali Mbak. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana cara kita bisa menekan angka laka lantas di sepanjang 120 kilo. Itu baru yang jalan nasional, belum jalan provinsi dan jalan kabupaten lainnya. Nah, ya kami juga selain dari laka lantas yang fokus ke situ, kami juga mengedukasi melalui unit Kamsel. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke tongkrongan, ke pangkalan-pangkalan, melakukan sosialisasi lah, himbauan tentang keselamatan. Karena kita tahu kecelakaan ini nggak kenal umur, nggak kenal orang. Betul sekali. Siapapun bisa kena ya. Bahkan petugasnya pun tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Dari kepolisian sendiri yang laka lantas itu bisa saja. Anggota Polri bisa juga terjadi kecelakaan lintas. Ada beberapa orang kan. Contohnya anggota kita Pak Kasat ya, Mbak Dewi. Oh iya, Anggi. Mbak Dewi ya, beliau tugas di Samsat ya. Anggi, betul sekali. Iya. Baik, untuk yang saya ketahui ya Pak ya, dari media sosial Satuan Lalu Lintas Kabupaten Tanah Laut, ramai sekali sekarang sosialisasinya ke rumah makan, terus juga ke tongkrongan seperti yang dikatakan oleh Pak Kasat. Nah, apakah ketika ke sana mereka tidak terkejut? Oh, Haji nih hendak betilangan kah? Nah, kayak apa? Respon masyarakatnya gimana tuh Pak? Itu kelihatan sekali bedanya Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau tilangan nih pasti datangnya ramean. Tapi kalau yang datang 2 orang nggak mungkin mau nilang. Oh iya. Ada program dengan Polantas Menyapa Pak Kasat. Oh ya, salah satunya juga program Polantas Menyapa. Salah satunya program Polantas Menyapa. Jadi ya mungkin kita nyari tempat titik-titik yang enak buat kita ngobrol sama sambil ngopi. Ya kita ajak ngopi-ngopi, sharing-sharing bareng lah. Itu di programnya itu kalau untuk tempat-tempatnya apakah memang ada di tempat A, di tempat B, atau memang di tempat tersebut sudah tidak ditunjuk secara secara acak. Gitu? Secara acak kita nggak nentuin di mana, cuma kalau misalkan kita sudah ini di sini ada banyak ojek, ada banyak supir truk, udah kita ajak sini aja sekalian, ada warung kopi, oke kita ngobrol di situ kayak gitu. Berarti untuk himbauan, apalagi mereka pekerja di jalanan ya Pak ya. Mereka yang berkelut di, yang pastinya rutin menggunakan lalu lintas, menggunakan jalan raya itu yang kita ajak himbauan. Sejauh ini respon masyarakat seperti apa Pak untuk ketika mereka dihimbau? Apakah mereka ini ada yang denial untuk menolak gitu? Saya itu selalu hati-hati gitu. Biasanya kan ada masyarakat yang susah untuk diberitahu gitu Pak. Pada dasarnya ketika kita laksanakan himbauan, sosialisasi, semuanya menerima. Ada juga yang mendukung, ada juga yang ya merasa saya sudah melakukan ini, saya sudah tertib nih hitungannya, sudah ya ibaratnya sudah lengkap, saya pakai sabuk pengaman. Cuma kan ya kita berterima kasih kepada masyarakat yang sudah
mematuhi. Cuma tugasnya kami lagi dari Satuan Lalu Lintas untuk tetap mengingatkan mereka. Jadi mau mereka nanti menanggapinya bagaimana, kami melaksanakan tugas untuk mengingatkan mereka agar tetap berhati-hati di jalan. Oke, baik. Nah, untuk saat ini lagi mengadakan operasi Patuh Intan yang sudah lumayan berjalan lama, Pak ya. Sudah berapa hari ini kira-kira? Jalan 1 minggu. 1 minggu, kurang 8 hari sudah. Okay, mulai tanggal 14 kemarin. 14 dan tentunya Juni. Masyarakat juga pastinya ramai nggak, Pak? Ya, rame. Rame. Oke, yang saya mau tanggapi di sini dalam penyelenggaraan operasi Patuh Intan 2025 sudah sejauh apa persiapan dan juga sudah sejauh mana pelaksanaan dalam operasi ini, Pak? Kami dalam melaksanakan operasi Patuh Intan ini kan jadi dari tanggal 14 Juli sampai 27 Juli 2025. Nah, kegiatan kami sendiri sudah cukup banyak. Mungkin rekan masyarakat juga bisa melihat dari sosial media Satlantas ataupun dari media-media yang memberitakan di kabar di tanah laut ini bagaimana ada kejadian apa, ada pemberitaan apa, mungkin masyarakat sudah bisa lihat sendiri. Kita melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran, begitu juga patroli hingga himbauan-himbauan untuk secara jadi kita membagi 3 kegiatan, dibagi jadi preemptif, preventif, dan represif. Preemptifnya ini bersifat penyuluhan, himbauan, sosialisasi. Sosialisasi ini ya mungkin kita datang tatap muka langsung dengan masyarakat, ada juga yang melalui media sosial, baik itu dari Instagram, TikTok, apalagi Facebook, Instagram. Ya, kita share di sana semua. Di semua media himbauan sosial maupun sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan preventifnya ya kami turun ke jalan. Anggota dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan di pinggir jalan. Ya mungkin masyarakat bisa lihat, pendengar bisa lihat pagi-pagi waktu mereka berangkat ke kantor, sekolah, di tengah jalan tuh udah banyak personil Satlantas yang melakukan pengaturan lalu lintas. Baik. Ada juga patroli pagi, patroli malam. Nah, itu kita lakukan malam. Ya, kalau misalnya patroli dalam lalu lintas itu apakah ada jamnya atau seperti apa, Pak? Kita menyesuaikan data Ibu Citra. Jadi patroli ini berdasarkan data yang kami miliki. Seperti kami melaksanakan patroli di jam-jam kemacetan, jam-jam yang padatnya masyarakat keluar, kemudian jam rawan kecelakaan. Sama halnya seperti mungkin kalau pendengar mau ke Banjarmasin atau ke arah Banjarbaru, kita tahu ada namanya jembatan Bati-Bati itu rusak. Apalagi kalau sudah weekend hari Sabtu Minggu itu padat sekali. Macetnya sampai macetnya itu ya sampai 2 kilo ya kan. Kita selalu turun ke sana dari Satlantas, selalu turun ke sana untuk membantu pengaturan. Adapun kami juga menyarankan kepada masyarakat yang mau melintas mungkin bisa mengambil jalur alternatif lewat Martada. Setahu saya juga ya, Pak ya, mereka yang memiliki tugas untuk mengangkut angkutan umum yang berat itu langsung dialihkan, Pak ya. Nah, lalu bagaimana respon mereka yang tiba-tiba dialihkan? Apakah mereka ini wah kenapa nih? Nah, atau responnya bagaimana untuk masyarakat sendiri? Sebagian ada yang ya saya bilang ada yang ngikut mau dialihkan melalui jalan alternatif, ada saja yang ngikut. Tapi ada juga yang udah nggak apa-apa macet, kita lewat Bati-Bati aja, ya udah. Baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana tentang efektivitas operasi Patuh Intan ini dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan juga kecelakaan selama pelaksanaannya? Efektivitasnya jadi untuk pelaksanaan kita sudah melaksanakan kegiatan himbauan, sosialisasi maupun sampai hingga penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran ini kita terfokusnya pada pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan, seperti menggunakan handphone. Jadi kita ada 7 sasaran. 7 sasaran itu menggunakan handphone saat berkendara. Kemudian kendaraan yang dibawa oleh anak di bawah umur. Berboncengan lebih dari 1 orang untuk motor, kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol, ada lagi berkendara tidak menggunakan helm SNI, itu untuk motor. Kalau untuk mobil tidak menggunakan seatbelt, tidak menggunakan seatbelt. Kemudian yang melawan arus serta melebihi batas kecepatan. Ini kita lakukan penindakan ini dengan cara baik hunting system maupun stasioner. Kita lebih fokus kepada mereka yang kita temukan di jalan
dapat mengakibatkan kecelakaan. Kadang kita sendiri masyarakat sudah berhati-hati di jalan, sudah pakai helm, sudah nyetirnya baik, nggak main HP, fokus. Tapi kadang ada aja dari pengendara lain yang betul sekali. Yang ugal-ugalan, kebut-kebutan, tiba-tiba nyalipnya di kiri gitu, kaget. Mau belok soalnya ke kanan, beloknya ke kiri. Itu siapa ya Pak? Itu repot itu. Kalau untuk efektivitasnya, hasilnya ya kita bisa lihat kemarin selama seminggu 8 hari ini kita sudah melakukan penindakan sebanyak 135 pelanggar. Harapannya dengan kegiatan ini kita bisa lebih menyadarkan masyarakat biar lebih disiplin serta menghargai sesama lah berkendara. Karena tentunya kita maunya ya keinginan kita menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman dan selamat buat semua. Oke. Nah, untuk tadi sekitar 153 pelanggaran. 135. 135. Dalam 135 itu kebanyakan dari segi apa, Pak? Kebanyakan rata-rata tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm dan sabuk keselamatan. Oke, baik. Dan usianya rata-rata kalau tidak menggunakan helm itu lebih variatif, variatif. Ya, variatif. Ada yang di bawah umur, ada yang umur 20, 21, ada yang sudah ya orang tua juga sudah ada juga. Oke, baik. Dan untuk sejauh ini pastinya dalam pelaksanaan kan banyak sekali kendalanya ya Pak ya. Nah, kendala seperti apa biasanya yang dialami oleh petugas yang di lapangan maupun petugas yang berada di lingkup kepolisian sendiri? Kalau kendala kita menemukan ya mungkin pelaksanaan kegiatan ini kita masih terfokus dari daerah Bati-Bati sampai ke mungkin Pelehari. Untuk yang jangkauan ke daerah Jorong dan Kitab kita belum bisa mengakomodir. Memang di sana kita memiliki unit lantas sendiri yang berada di Polsek Jorong dan Polsek Kitab, yang mana mereka juga sama melaksanakan kegiatan operasi patuh, ya ini memberikan himbauan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, sama patroli ya kan. Patroli juga dilaksanakan. Oke, dalam pelaksanaannya apakah ada keterlibatan dari pihak lain seperti instansi dalam pelaksanaan operasi ini? Ya, ada. Jadi kita bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, kemudian dengan TNI dari Kodim 1009, bagian POM-nya, kami undang untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan. Kemudian dari Samsat ada dari juga. Samsat juga kita undang untuk membackup kegiatan kita. Sekarang kita membutuhkan banyak personil dalam melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke, baik. Dalam pelaksanaannya ketika pihak instansi terkait itu diajak, bagaimana respon mereka? Apakah respon mereka baik atau seperti apa, Bapak? Boleh diceritakan? Kalau respon mereka baik, tujuannya baik, karena ya mereka dari Dinas Perhubungan sendiri dengan Samsat serta Kodim sudah kami undang saat pelaksanaan gelar pasukannya, yang mana Bapak Kapolres sendiri menyampaikan tujuan maksud dari operasi patuh ini untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara di wilayah, terkhusus di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dan kita mendapatkan dukungan yaitu berupa bantuan tenaga personil melaksanakan kegiatannya. Oke, baik. Nah, untuk dalam melaksanakan operasi Patuh Intan 2025, Bapak, bagaimana prosedur penilangan kepada masyarakat? Karena ini banyak sekali yang ditanyakan oleh masyarakat ketika ditilang itu, supaya kendaraan ini tadi tetap berbalik kepada mereka, bagaimana sampainya itu loh, prosesnya seperti apa? Jadi untuk penilangan sendiri ini kita dari kepolisian hanya menahan 3 hal. Yang pertama SIM, kedua STNK, yang ketiga kendaraan bermotornya. Jadi apabila yang bersangkutan ketika pada saat mungkin kita tilang, kita tilang tidak membawa helm, apabila yang bersangkutan membawa SIM, ya kita tahan SIM-nya. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki SIM namun membawa STNK, kita tahan STNK-nya. Baik. Jika tidak membawa SIM dan tidak membawa STNK, otomatis yang kita tahan kendaraan bermotornya. Kayak gitu. Nah, untuk prosedurnya setelah misalkan sudah menerima tilang, yang bersangkutan bisa langsung membayarkan di Briva ke nomor di Bank BRI untuk bayar dendanya. Tilang. Nanti menunjukkan bukti pembayarannya, baru kita serahkan barang buktinya. Kalau untuk sampai ke persidangan itu bagaimana, Pak? Apakah ada? Ada, Pak. Nah, itu bagaimana? Jadi gini, Mbak, untuk sidang kan kadang-kadang masyarakat ini mau tahu sih proses sidang tilang seperti itu apa. Jadi kalau yang ditahan STNK
atau ulangi yang ditahan BB Ranmornya, itu kami ada kebijaksanaan. Bisa kalau sudah nanti pulang ambil STNK SIM-nya, nanti kita istilahnya tukar barang bukti. Itu kebijakan kami, ya seharusnya nggak boleh sih ya kan. Seharusnya jadi STNK-nya ditahan, sepeda motornya bisa diambil. Jadi kita tukar barang bukti. Jadi mereka ikuti sidang, nanti sudah di sidang di pengadilan yang sudah ditetapkan waktu dan jamnya di pengadilan negeri. Dari situ mereka dibacakan tutur sama Pak Hakim. Pak Hakim membacakan tuntutannya, melanggar pasal sekian, denda sekian, kemudian membayar denda di kejaksaan, langsung ambil barang buktinya. Selesai. Memang ada juga yang misalnya rumah tinggalnya alamatnya jauh, misalnya di Kota Baru, Batelucin, itu bisa langsung membayar dendanya melalui berupa rekening BRI. Jadi semua denda itu masuk ke kas negara. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah masuk kantong atau masyarakat itu seperti itu? Emang masyarakat kadang-kadang beranggapan lain, itu semuanya masuk ke kas negara. Nah, jadi bukan jelas ya. Ke kas Polri, bukan ke kas negara. Nah, sekali lagi untuk semua denda tilang itu yang dibayarkan para pelanggar ini masuk ke kas negara. Silakan aja para warga masyarakat yang ingin menyumbang ke negara, ya banyak-banyak ditilang aja. Itu masuk ke kas negara. Nah, yang perlu masyarakat juga tahu, jadi ketika mereka ditilang, tentunya mereka ditilang dengan denda maksimal. Dengan denda maksimal, nanti begitu keputusan dari hakim misalkan dari denda maksimal itu 250.000, tapi hakim menentukan kamu denda 110.000. Berarti sisa dari selisih dari 250.000 ke 110.000 itu ada sekitar selisihnya ada 140.000. Itu 140.000 itu nanti bisa diambil di kejaksaan. Bisa diambil. Seperti itu. Jadi yang banyak masyarakat masih nggak tahu itu ketika mereka sudah membayar denda tilang ke BRIPA itu, ternyata putusan hakim beda, jumlahnya nggak maksimal. Nah, sisanya itu bisa mereka diambil kembali di kejaksaan. Itu yang sering menjadi salah paham antara masyarakat dan juga polisi yang bertugas ya Pak ya, karena memang masyarakat ini terkadang juga tidak bertanya, lalu tidak tahu, akhirnya kan sesat di jalan. Sendiri jadi kalau kita jelaskan ya tahapannya seperti itu. Nanti mengikuti persidangan, hasil putusannya berapa dari hakim. Kemudian apabila ada kelebihan pembayaran bisa diambil kelebihannya itu di kejaksaan. Memang ya bagusnya langsung sidang sendiri aja, langsung dihadapi sendiri aja kan. Jadi tahu pelanggarannya. Ngerasa bahwa memang melanggar ya Pak ya. Dan pada saat itu juga nyata masyarakat di media sosial ada nggak sih Pak yang ditemukan kayak saya kena tilang terkoar-koar di media sosialnya, ada nggak Pak sejauh ini? Kalau yang saya kena tilang ada aja, kalau saya baca dari media sosial ada aja pasti. Bagaimana respon Bapak terkait mereka-mereka yang karena kita melaksanakan penindakan pelanggaran ini kan berarti kita tidak kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang melanggar. Ya mungkin responnya mereka, cara mereka mengekspresikannya diri tidak terima ditilang. Ya mungkin dengan komentar di media sosial, namun tidak ada masalah. Maksudnya kami melaksanakan apa yang menjadi tugas kami mengingatkan masyarakat apabila mereka tidak menggunakan helm, setidaknya mereka ingat mereka ke depannya harus pakai helm. Ya itu untuk mereka sendiri sebenarnya. Dan di sini sebenarnya acuannya ya tetap pada diri masing-masing ya Pak ya. Bagaimana mereka ini dalam berlalu lintas itu sadar akan keselamatan diri dan orang di sekitarnya. Emang gini Mbak, memang sebelum operasi patuh kita biasanya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat bahwa sasarannya ini kita sampaikan dulu kepada mereka dan disampaikan supaya tertib berlalu lintas. Kalau sudah kita sampaikan, mereka tidak tahu kan bukan salah kita untuk menindak. Iya betul sekali. Dan kalau kesalahannya memang dari mereka mereka tetap salah Pak ya. Dan ini juga kan kita salah satu usaha untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Betul sekali. Karena kecelakaan itu muaranya dari pelanggaran dulu. Dari adanya pelanggaran lalu lintas bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu kita tindak dulu pelanggarannya untuk menghindari adanya kecelakaan. Dan
Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat juga ya, bahwa menggunakan helm itu harus SNI ya Pak ya. Iya, nah jadi kalau misalnya di jalan ketemu Bapak polisi lagi bertugas dan menggunakan helm yang tidak SNI, jangan terkejut ya. Karena juga ternyata kan sudah kayaknya kalau untuk sasaran sasaran untuk penilangan, sasaran untuk tertib berlalu lintas sudah ada di share di media sosial Pak ya. Dan sudah sangat jelas ya. Dan sudah banyak sekali, bukan hanya di Satlantas Tanah Laut yang men-share di Instagram dan media Facebook, tapi juga media-media lain juga men-share hal tersebut. Jadi sebagai pengendara pun, sebagai penikmat jalan lah istilahnya, mereka ini harus memang benar-benar menjaga diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka, itu dengan cara menggunakan helm yang standar nasional Indonesia, serta mereka ini juga harus ini ya, mengklik helmnya ya Pak ya. Harus diklik. Iya, terkadang entah kenapa mereka ini susah sekali untuk mengklikkan gitu ya. Banyak kejadian kecelakaan itu ketika mereka pakai helm, iya pakai helm, tapi ketika mohon maaf ada terjadi kecelakaan tidak diklik, entah itu helmnya lepas, akhirnya langsung kena ke kepala, jalan atau bagaimana. Yang kita hindari kan yang seperti itu. Oke, baik. Dan beberapa hari yang lalu Bapak, saya lihat juga Polres Tanah Laut menerima kunjungan dari Supervisi Polda Kalsel ya Pak, dalam rangka ini pelaksanaan Operasi Patuh Intan 2025. Nah itu boleh diceritakan sedikit mereka ke sana seperti apa, dan apakah ada himbauan-himbauan atau pesan untuk petugasnya atau seperti apa Pak? Jadi dari Supervisi Polda Kalimantan Selatan ini mengingatkan kembali kepada kita, mereka mengecek berkas-berkas kegiatan kita, tentunya administrasi seperti apabila kita mau melaksanakan kegiatan-kegiatan di jalan itu kan harus dilengkapi dengan surat perintah, surat tugas. Itu mereka cek kembali keberadaan surat-surat itu ada apa enggak, jangan sampai ketika kita turun ke jalan melaksanakan kegiatan kita tidak dilengkapi surat-surat perintah. Iya, betul sekali. Nah, tentunya itu sudah menyalahi aturan. Mereka mengecek administrasi, begitu juga dengan mereka memberikan himbauan kepada petugas agar tetap humanis. Melaksanakan tugas, menjaga keselamatan. Karena ya seperti pesannya Bapak Kapolres saat gelar pasukan, keberadaan Polri dalam operasi patuh ini untuk menciptakan keselamatan di jalan raya. Jangan sampai dengan adanya operasi patuh kemudian petugas yang tidak menjaga keselamatan akhirnya malah jadi adanya kecelakaan kayak gitu. Jadi bukannya menyelamatkan malah membahayakan masyarakat kayak gitu. Oke, baik. Dan terkadang juga masyarakat ini kan memang ada yang kritis Pak ya, bertanya tentang surat tugasnya mana gitu. Ada nggak sih Pak sejauh ini yang bertanya seperti itu? Kalau sementara di lapangan? belum ada sih, tapi kami siapin. Nanti saya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah siap ditilang. Kayaknya jangan. Oke. Nah, untuk Polantas itu hadir juga dalam mengedukasi ke sekolah dan juga ke tempat makan gitu ya. Nah, untuk ke sekolah sendiri itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Kalau sekolah sendiri, jadi dari unit Kamsel kita memiliki kegiatan Police Goes to School. Police Goes to School ini jadi kita datang ke sekolah, ya ini kan lagi MPLS ya. Iya, betul sekali. Minggu kemarin masih MPLS kan. Minggu kemarin masih MPLS. Jadi anggota Lantas ini kami diundang untuk memberikan ya semacam sosialisasi, edukasi, sosialisasi berlalu lintas di sekolah. Kadang kan yang masuk masa SMA itu udah persiapan, nanti mereka udah bisa, seharusnya baru bisa bawa motornya umur 17 tahun. Iya, betul. Cuma kan ya di lapangan kita temukan banyaknya anak-anak yang di bawah umur yang kelas 1, kelas 2 itu udah bawa motor sendiri. Cuma tetap kami lakukan sosialisasi, himbauan tentang bagaimana cara berkendara dengan selamat. Intinya itu. Jadi harapan kita dengan memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah ini, mereka bisa membawa itu ke keluarga mereka. Mereka yang mengingatkan orang tuanya, saudaranya, kalau bawa kendaraan ya hati-hati kayak gitu. Terus saya mau mengoreksi tadi, jadi sebenarnya bukan ke tempat makan sih Mbak Citra, tapi kita ke pengemudi yang kita ajak kumpul di suatu tempat. Oke, baik. Kalau di tempat makan ntar dikiranya kita endorse tempat makanan. Enggak. Oke, baik. Nah, untuk dari Polantas hadir di sekolah itu, apakah program ini kerjasama dari sekolah dan juga polisian atau seperti apa? Ya, biasanya biasanya dari beberapa sekolah ada mengundang kita untuk jadi narasumber. Ada juga yang memang kita punya data sendiri, kita harus sekolah mana saja yang belum kita laksanakan sosialisasi. Adapun yang sudah
kita laksanakan sosialisasi berulang kali juga ada. Ada beberapa kali kita SMA 1 Bati-Bati terakhir ya deh. Bati-Bati kemarin ke SMA Bati-Bati. Kita terakhir ke SMA 1 Bati-Bati. Ini kita sudah mendata beberapa, next ada beberapa SMA sama MAN yang mau SMK juga yang mau kita laksanakan Police School to School, termasuk nanti rencana insya Allah ke pondok pesantren. Oke, jadi lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Oke. Nah, untuk sejauh ini sudah, kalau di total sudah ada berapa sekolah yang didatangi, Pak? Waduh, kalau di total nggak terhitung. Bang, kita ada program mau izin Makassar kan, ya kita minimal 1 minggu kita mendatangi ada ke sekolah. Di samping kita ada program Police Day School, kita ada juga kegiatan safety driving. Nah, itu seperti apa? Silahkan diceritakan. Safety driving ini kita ya gimana tata cara pengguna kendaraan selamat dalam melaksanakan perjalanan baik ke sekolah atau ke kantor. Intinya seperti itu, selamat dalam perjalanan. Safety driving nanti tata caranya seperti apa, pakai sepeda motor, gimana caranya kita merawat sepeda motor, nanti kita jelaskan di situ. Oke, jadi ya rame ya. Ya rame. Kak Rizka mau kembali lagi ke sekolah? Oke. Untuk dari mahasiswa kuliah ya. Masih anak-anak ini ya. Karena kalau ke sekolah ini apakah ada tujuan khususnya, Bapak? Kita lebih tertuju kepada pelajar SMA yang mana mereka persiapan masuk umur 17 tahun. Ketika sudah 17 tahun bisa punya KTP, bisa bikin SIM. Itu yang kita sasaran kita itu anak-anak siswa sekolah yang mendekati umur 17 tahun, baik kelas 1, kelas 2 maupun yang kelas 3. Ya, tapi kalau di lapangan sering kecolongan biasanya, Pak, ada anak-anak yang menggunakan sepeda listrik biasanya, sepeda motor listrik. Itu bagaimana? Nah, kita udah jadi saya share itu kurang lebih seminggu yang lalu kita dapat telegram dari Mabes terkait penindakan sepeda listrik. Tentunya sepeda listrik ini kendaraan yang menggunakan kendaraan listrik yang beda, bukan motor listrik atau listrik, tapi sepeda yang menggunakan jalan raya. Jadi mereka tetap harus mengikuti peraturan seperti menggunakan helm sepeda, kemudian tidak mengendarai melebihi kecepatan 20 km per jam. Dan tentunya tidak menggunakan HP. Ya sama dengan menggonceng, ya jangan digunakan untuk menggonceng. Kalau tidak sama kurang dengan sepeda motor. Ya memang untuk sepeda listrik ini diutamakan tidak boleh berjalan di jalan-jalan utama. Nah, itu kan mungkin dalam gang, kecuali sudah disediakan jalan khusus sepeda yang ada. Kita di jalan Jalan Bu Yasin, Jalan Asara sini kan sudah disediakan yang garis hijau itu. Itu boleh lewat situ kalau sudah disediakan. Tetapi kalau belum ada jalan yang sedang sepeda itu nggak boleh. Harus mungkin di perkampungan. Kalau di jalan umum tuh nggak boleh diperbolehkan. Nah, jadi jelas ya. Ini mungkin untuk para pendengar, Bapak Ibu yang memberikan akses kepada putra-putrinya ya, rekan Rizka ya. Rekan Rizka biasanya pakai sepeda listrik ya? Enggak, belum. Coba? Enggak mau. Takut ditilang nanti. Nah, oke, untuk dari administrasi, kalau untuk sepeda motor kan untuk menggunakan SIM C, apakah sepeda listrik itu sama, Pak? Oh, untuk sepeda listrik tidak, jadi karena itu hitungan sepeda. Dan jadi kita tetap mereka untuk memberikan himbauan. Kita memberikan himbauan kepada pengguna sepeda listrik seperti yang tadi Pak Abdul Ghani jelaskan, untuk menggunakan lajur khusus dan di kawasan tertentu, kemudian batas kecepatan maksimal 25 km per jam, penggunaan helm dan alat keselamatan lainnya, serta tidak mengangkut penumpang. Kalau misalnya memang ya untuk sendiri jangan malah jadi ngangkut boncengan. Kemudian ya yang dilarang itu memodifikasi dayanya yang sepeda listrik, ditambah mungkin tenaganya, kecepatannya ditambah ya kan. Seharusnya 20 km menjadi 40, 50 nggak boleh. Itu kalau misalkan kita memang menemukan itu, bisa kita dari Polantas itu sifatnya memberikan teguran. Oh, teguran dulu ya, Pak ya. Masih kan emang nggak boleh. Oke, baik. Nah, sejauh ini juga kemarin rame sekali di media sosial ini, Pak ya. Bukan rame sekali tapi sangat-sangat ramai, dan saya sangat merasa memang ini berdampak baik sih. Karena ada kasus balap liar di pantai. Iya, betul sekali. Itu sangat-sangat walaupun mereka ini di pantai ya, tapi kan memang
aturannya kan ada. Mereka sepulang dari balapan itu kebut-kebutan di jalan, dan saya merasakan hal itu ketika di jalan. Saya pulang bertugas, tiba-tiba mereka ini di jalan seperti menguasai jalan gitu loh. Nah itu kemarin sampai diadakan ke tempat itu bagaimana Pak? Jadi awalnya kita dari Satlantas Polres Tanah Laut dan Polsek Takisung tuh sama-sama menerima aduan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat bahwasanya ada masyarakat yang melaksanakan balap liar dan memainkan knalpot racingnya ketika di sekitaran itu dan sangat mengganggu. Terlebih kami juga beberapa 2 minggu yang lalu menerima video adanya kecelakaan di daerah tersebut. Nah, tujuan kami ke sana adalah mencegahnya terjadi kecelakaan tersebut sama menanggapi respon aduan dari masyarakat yang terganggu oleh keberadaan balap liar tersebut. Ya, otomatis setelah kami dapat info ada kegiatan balap liar itu, ya kami dari Polres langsung turun bersama Polsek Takisung ke sana. Oke. Nah, untuk pada saat turun ke lapangan, mereka seperti apa? Ekspresi, respon? Mereka kan kebanyakan anak-anak di bawah umur juga ya, Pak ya? Betul. Jadi saat kami kemarin turun ke sana itu, ya kami sadari di sana kan nggak cuma mereka yang melaksanakan balap liar, ada juga keluarga atau muda-mudi yang nyantai nongkrong sunsetan. Ya kita nggak mengganggu mereka ya, yang hanya nongkrong lihat sunset kayak gitu kita biarkan, kita lewati. Cuma kita lebih fokus kepada mereka yang melaksanakan balap liar dan yang menggunakan knalpot racing yang sudah knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Jadi ketika kita jalan ke sana ya mungkin kalau Bu Citra lihat sendiri videonya ya kocar-kacir ya. Banyak yang ke ujungnya sana juga. Sebenarnya polisi tahu Pak ya. Mereka ke ujung tuh pasti tahu. Ya kita batasin sampai setar dan finish saja kan. Tempat setar dan finish saja. Gitu. Ya kita jaring beberapa kendaraan yang terlibat, itu yang kita bawa ke Polres. Oke. Untuk respon orang tua mereka kan tahu anaknya itu tadi kendaraannya tidak pulang ke rumah, bagaimana Pak? Ada beberapa, bahkan yang kemarin tuh ada yang anak di bawah umur ada plasma kan? Iya, plasma Pulau Sari. Jauh sekali berarti Pak ya? Mereka ngundang Mbak. Mereka ngundang dari ada yang dari Tambang Ulang, Pulau Sari, dari Plehari. Jadi bukan orang lokal itu saja, mereka mengundang. Iya. Dan orang luar ada juga. Untuk respon orang tuanya? Respon orang tuanya ada ya yang menyampaikan anak saya katanya cuma menonton, artinya mau pergi ke pantai jalan-jalan. Ya memang tetap kita berikan kita ingatkan, apalagi terlebih mereka anak-anak di bawah umur kan, tentunya ya perlu kita ingatkan juga bahayanya membawa kendaraan buat anak di bawah umur. Kemudian kemarin terkait kendaraan-kendaraan yang kita amankan, tentunya kita minta lengkapi surat-suratnya, STNK, kemudian mungkin yang bannya tidak sesuai spektek, knalpot yang tidak sesuai spektek itu kita suruh kembalikan ke standar. Suruh diganti di setelah diganti kita kembalikan lagi. Berarti dari diangkut oleh armada kemarin ya ke kepolisian, ke Polres Tanah Laut, sampai di Polres mereka datang menggantinya di situ juga atau seperti apa Pak? Langsung di situ. Langsung di situ setelah yang bisa bawa surat-suratnya dan yang knalpot standar ban standarnya bisa ganti malam itu, ya kita suruh ganti malam itu. Malam itu juga mereka keluar. Oke, apakah di situ ada denda Pak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi berarti hanya ini sebenarnya teguran tapi jangan lagi diulangi. Betul sekali. Nah jadi untuk memonitor untuk para bapak ibunya di rumah, mungkin bisa menanyakan anaknya ingin pergi kemana bila sore hari ya. Karena agaknya agak rawan gitu. Kalau sudah arahnya ke Pantai Takisung ramean itu. Jadi Sabtu Minggu kan. Dan ketika itu pertama kalinya atau sudah 2 kali atau seperti apa Pak? Kita untuk kegiatan patroli sana baru dari Polres, dari Satlantas kami baru sekali. Kami dari Polsek Takisung sendiri sudah rutin ke sana. Dari Polsek Takisung sudah sering ke sana memberikan himbauan kepada masyarakat yang nonton, bahkan penjual-penjual, maksudnya ya untuk menjaga keselamatan. Jadi pelaksanaan sosialisasi keselamatan tidak hanya dilaksanakan dari satuan lalu lintas, tapi dari Polsek Takisung juga mereka sudah langsung turun ke lapangan di sana. Karena mereka yang wilayah hukumnya punya wilayah hukum Polsek Takisung. Jadi mereka lebih sering ya, sering mereka. Memang Bu untuk balap liar itu sudah sering
disampaikan dari pihak polsek ya bahwa ini nggak baik, mengganggu ketertiban masyarakat. Tetapi mereka tidak mengindahkan juga, makanya kami dari Polisi Lalu Lintas bekerjasama dengan Polres langsung melaksanakan tindakan ke sana. Sebelum udah kami tegur juga sudah Bu, sama Takisung kan. Ya, mungkin istilahnya teguran kami dari Polres Takisung itu dianggap main-main. Ya makanya kita langsung bertindak. Baik. Memang sebelumnya ada kecelakaan juga di situ. Mungkin antara yang balapan liar tersebut, kami takutnya menyasar ke penontonnya. Kalau menyasar penonton siapa yang tanggung jawab kan? Betul sekali, iya. Dan sejauh ini juga di media sosial Pak ya, tidak sekali dua kali saja yang kecelakaan di tempat itu gitu. Tapi mereka ini seperti tidak jera gitu, dan untuk memberikan efek jerahnya ya datang ke tempatnya, langsung bawa kendaraannya, diganti di kantor gitu Pak ya. Ya harapannya kita ketika mereka datang ke kantor itu orang tuanya yang datang, kita beri pemahaman ke orang tuanya. Kayak gitu. Karena kemarin kan banyak Pak ya yang diangkut itu. Seberapa banyak orang tua yang datang untuk mengambil kendaraan anaknya atau? Kemarin itu kan kurang lebih ada 15 sampai 18 kendaraan. Dan enggak semuanya anak di bawah umur. Ada juga yang memang pemuda-pemudi yang sudah cukup umur. Jadi yang kita undang orang tuanya itu yang di bawah umur ya, kurang lebih ada sekitar 8 orang tua lah yang datang gitu. Dan orang tua mereka banyak yang cekcok dengan anak nggak sih Pak kalau tahu seperti itu? Responnya beda-beda, ada yang akhirnya mengomeli anaknya, ada yang negur anaknya, ada juga yang bilang namanya juga anak ya gitu kan. Cuma ya tetap ya intinya kita memberikan himbauan, pemahaman kepada mereka. Baik. Untuk selanjutnya Bapak, karena itu rame kan ya di Pantai Takisung itu, apakah di tempat lain juga sudah pernah terjadi hal yang sama atau seperti apa? Nah, jadi kita menerima laporan untuk balap liar ini nggak hanya di Pantai Takisung, ada yang ke rumah sakit, yang Bu Yasin tuh yang jalan sekarang baru, yang pintu masuk yang lama. Sekarang sudah di aspal bagus tuh. Kadang ada di situ. Kemudian ada juga laporan dari masyarakat di Jalan Ambawang Sarangalang, ada juga di situ. Nah, ini sudah dititikin nih ya. Mereka sudah tahu ya. Kami dari Satlantas memang sudah punya titiknya, dan memang itu laporan juga dari masyarakat. Dari masyarakat kasih tahu di sini sering ada kegiatan balap liar. Nah, itu udah kita plotting, tinggal kita tunggu waktu untuk pelaksanaan kegiatan di sana. Iya, untuk laporan dari masyarakat itu biasanya melapornya kemana Pak? Ada yang langsung dari DM Instagram, langsung Instagram, lewat 110, bisa. Ada yang WhatsApp juga. WhatsApp bisa. Fast respon aja Pak ya kalau di media sosial berarti ya. Betul. Baik. Memang kadang-kadang kita patroli ke situ sepi. Pas lagi kita pulang dari patroli baru rame. Jadi boleh buat sering kita patroli ke situ. Kalau misalkan emang ada dengar ada kegiatan balap liar kayak gitu, ya mungkin kalau mau langsung info ke media sosial kami, ke anggota Lantas, anggota Polres, gak ada masalah. Langsung kami tindak lanjuti. Dan untuk pelapornya selalu dilindungi Pak ya? Iya, kita rahasiakan. Betul sekali, selalu dirahasiakan, terjamin keselamatannya. Baik. Rekan Rizka mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Mbak. Baik. Nah, bagian dari bagaimana dengan operasi ini bisa berkontribusi dalam melaksanakan Indonesia Emas di tahun 2045. Harapannya dengan masyarakat yang tertib lalu lintas ini bisa menuju Indonesia, masyarakat Indonesia yang emas. Dan di 2045 kan sudah dipersiapkan itu Indonesia Emas. Nah, dengan kita tahapannya di 2025 dengan melakukan penertiban, masyarakat sadar antara disiplin berlalu lintas, karena budaya suatu negara itu bisa dilihat dari dicerminkan dari masyarakat dalam berlalu lintas. Apabila masyarakatnya tertib dalam berlalu lintas, maka sudah dipastikan negara itu tertib di dalam administrasinya dan pemerintahannya juga berdampak. Apabila masyarakat tertib, budaya lalu lintasnya sudah tertib, pasti di hal lainnya juga tertib kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari Kota Pelaihari sendiri Pak ya, kalau tadi menyikapi di Pantai Takisung, Kota Pelaihari sendiri untuk di Pal-Palan Pak. Nah, itu mereka kan banyak sekali tongkrongan-tongkrongan ya sekarang. Bukan hanya sekarang, mungkin dari adanya Pal-Palan ya. Awal-awal ada Pal-Palan memang mereka senangnya nongkrong di situ. Nah, bagaimana dengan apakah ada patroli pada saat itu atau seperti apa? Kita melaksanakan patroli di Pal-Palan tetap. Jadi setiap hari
Setiap malam kita melaksanakan patroli tetap, apalagi terlebih di khusus di malam minggu. Malam minggu yang ramai. Masyarakat banyak yang turun, santai nongkrong dengan keluarga dan teman-teman. Itu tentunya tetap kita laksanakan patroli. Terlebih ya sering juga kita terima ada laporan warga ini dalam bentuk WhatsApp. Ini persiapan balap liar, rebutan. Ya, tetap kita laksanakan patroli ke sana, dan ketika mereka ya tidak melanggar lah, ibaratnya melanggar di jalan, mereka ngebut atau mengganggu kenyamanan dengan ada knalpotnya burung juga ya, kan. knalpot dengan knalpot burung mereka geber-geber, itu nanti langsung kita tindak. Oke. Gitu. Jadi untuk ketika misalkan anggota kami tindak, kenapa ditilang, mana suratnya? Nah, iya biasanya kan ya tiba-tiba seperti itu enggak? Ya, jadi dari kepolisian sendiri kita memiliki emang surat perintah tugas, yaitu dalam melaksanakan penindakan pelanggaran dapat dilaksanakan pelaksanaan patroli, yaitu hunting system. Tentunya anggota sudah dibekali dengan surat perintah tugas. Ketika melaksanakan patroli, apabila ditemukan tertangkap tangan melakukan pelanggaran, bisa langsung dipindah. Oke, baik. Kalau sejauh ini juga apakah ada menerima aduan tentang miras dan lain sebagainya pada saat mereka balap liar atau di sebuah tongkrongan anak muda, atau apakah ada seperti itu, Pak? Kalau miras itu ya kita temukan ada beberapa, kayak kemarin di Pal-Palan juga kami dapat aduan masyarakat adanya ya mereka yang mau balapan. Waktu kita turun cek sana, ya kita nggak bisa bilang ini miras karena kita tidak cek dengan alat detektor alkohol, tapi secara bau dari mulutnya keciuman. Sudah jelas bau alkohol. Nah itu bagaimana kepolisian menindak hal tersebut, Pak? Kita amankan dulu. Kita Kita nggak berani orang yang dalam kondisi bawa pengaruh alkohol untuk membawa kendaraan, karena tentunya itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kita amankan dulu di Polres. Kadang kita suruh cuci muka, tidur dulu aja di sini di Polres. Ada ya, Pak? Iya, bisa ya. Sampai mereka sudah pulih kan sadarannya, baru bisa mengendarai sepeda motornya lagi. Pulang, silakan kalau udah sadar. Yang penting jangan pas bawa pengaruh alkohol, bawa kendaraan, itu bahaya sekali. Kadang yang kita takutkan ketika mereka merasa sanggup membawa kendaraan di bawah pengaruh alkohol, ternyata berbahaya buat kendaraan lainnya. Oke. Jalannya belok, sekalian di jalan lurus ya kan? Iya, pandangannya juga kayaknya rabun gitu ya, nggak kelihatan ya, Pak ya. Oke, baik. Untuk sejauh ini di dalam operasi Patuh Intan 2025, apa harapan Bapak Kasat dengan terjalannya hal ini? Harapan kami cuma satu, yaitu masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, asal muasalnya kecelakaan itu dari adanya pelanggaran. Jadi mari kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan dan kesadaran berlalu lintasnya memang harus ditanamkan di diri masing-masing gitu ya. Oke, baik. Ya. Ya kalau dari pelanggaran tadi kan kita sudah dengar beberapa pelanggaran banyak di operasi ini, Bapak. Kemudian mungkin masyarakat kurang mendengar apa keuntungan dari ketika mereka bisa tertib berlalu lintas. Gitu. Keuntungan jadi tertib berlalu lintas ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat pengguna jalan. Ketika mereka tertib berlalu lintas, mereka bawa motor, misalkan yang saya bawa motor tertib. Enak saya bawa motor, tapi yang samping saya misalkan Pak Gani bawa motor nggak tertib, main HP, tiba-tiba lagi sambil main HP mau nabrak motor saya, yang rugi siapa? Dua-duanya. Tapi kalau saya bawa motor fokus, tertib, pakai helm, begitu juga dengan Pak Gani, tertib, pakai helm, jalan lurus, lihat jalan, lampu merah sama-sama berhenti, sama-sama enak, nyaman buat sama-sama. Jadi manfaatnya ya untuk sama-sama lagi, untuk sama-sama masyarakat pengguna jalan. Selamat sampai tujuan. Oke. Soalnya kalau balap liar yang di jalan banyak melanggar itu sepertinya, kalau yang balap liar sepertinya perlu validasi itu sepertinya. Iya, kayaknya anak-anak masih muda begitu kan. Mungkin ada pesan dari Kasat Lantas sendiri untuk para anak muda ini harus apa? Kalau mereka tuh kan melanggar pengen mencari validasi, apakah mereka harus menahan diri atau harus patuh atau apa gitu? Pelanggaran itu kalau saya lihat dari tadi berdasarkan haus validasi,
Itu mungkin validasi semu ya, sama hanya itu dia anak-anak hanya sesaat aja. Dampaknya dari pelanggaran tersebut apabila terjadi kecelakaan, mohon maaf, itu dampaknya nyata. Apabila sampai mohon maaf luka berat, cacat, itu ya mungkin yang seharusnya mereka sekarang masih pelajar, ketika mereka punya cita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur, tapi kecelakaan akhirnya mungkin tangannya patah, kakinya patah, akhirnya mohon maaf ya jadinya cacat, tidak bisa mencapai cita-citanya, ya itu yang nyata, dampak nyatanya. Tapi kalau misalkan mereka balapan, oh aku pembalap nih, aku Ulun pembalap nih, mungkin keren kan? gini banget gitu Menurut mereka ya. iya keren, lagi keren-kerennya itu Pak. Lagi di transisi usia yang Iya, masa remaja. Ya, Jadi kita mencari jati diri sendiri ya. Iya, betul sekali. Karena pernah muda ya, Pak ya. Mudah. Ya mungkin kan mana balap liar ini kan istilahnya bukan tanggung jawab dari polisi sendiri. Ya mudah-mudahan dari pihak pemerintah adalah timbalnya. Mungkin disediakan sirkuit buat mereka yang hobinya tukang balapan. Oke, baik. Nah, kita takut dari usia muda ketika lagi mencari jati diri, tapi ternyata tidak bisa mencapai Indonesia Emas nanti 2045. Nggak ada masa depannya, terpatahkan begitu ya Bapak. Ya, kita harapkan dengan ya tertib berlalu lintas ini dengan ya tidak balapan liar lah. Mungkin kalau dengan balapan yang Fasilitasi kan di bisa event terarah, ada di lebih sirkuit kan terarah kan. Oke. Mending diarahkan ke prestasi gitu ya. Prestasi ya. Ke Mandalika aja ya rekan skalanya. Atau sirkuit Balipat sana kan ada di Betul sekali. Oke, baik. Nah, untuk sejauh ini dalam operasi Patuh Intan, apakah ada titik-titik tertentu dikhususkan wilayah tanah laut, Pak? Atau ada jadwalnya atau seperti apa? Jadi ini yang mungkin masyarakat banyak tanyakan ini sebenarnya. Oh, enggak ada. Nggak ada. Jadi untuk titik-titik tertentu kita melihat dari titik-titik yang rawan pelanggaran dan rawan lakanya tinggi, itu yang kita sasar untuk laksanakan kegiatan di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Merata dan acak. Jadi nggak ada spill-spillan, Mbak. Oh, nggak ada panggilan ya. Oh, oke. Jadi nggak ada Baik. kisi-kisi aja. Iya, jadi harus tertib dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Untuk rekan dengar yang mau berpartisipasi dan berkontribusi, bertanya tentang apapun, bukan hanya dengan tema kita ya, karena juga dihadiri oleh Bapak Kasat Lantas Polres Tanah Laut, bisa telepon di 0811 5012 304. Ya, tapi nanti kalau lanjut bisa langsung ke DM Instagramnya. Satlantas Polres Tanah Iya. Laut. Boleh di-spill Pak akunnya apa aja kalau yang bisa Di media dihubungi? sosial Polres untuk Satlantas ada di Instagramnya Satlantas Polres Tanah Laut, sama dengan TikToknya juga Satlantas Polres Tanah Laut, dan YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada Satlantas Polres Tanah Laut, sama semuanya Satlantas Polres Tanah Laut. Itu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Oke, baik. Kita angkat untuk para penelpon Sepertinya ada satu pertama. penelpon. Oke. Apakah sudah menyambung? Tunggu jangan. Oh, masih belum. Tuh, nyambung baik. Nyambung tapi belum suaranya. Apa dideketin? Halo? Nyambung nggak ya? Ya, Halo? nyambung. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Bapak. Kurang ya? Maaf, sebentar. Halo, Ya, oke, baik. Assalamualaikum bagi semuanya. Ini selamat pagi juga. Pagi Pak Kasat Lantas, Pak Dikap, selamat Bapak. datang di Tanah Laut ini. Terima kasih Om Bapak. Hari ini Pak Kasat, Om Haryanto. Oh iya Bapak. Kebetulan saya di jalan raya arah ke Kintab. Di depan saya ini ada angkutan sawit Pak, yang notabene melebihi inilah tonasenya. Nah ini seperti apa Pak penindak lanjutannya tuh? Tindak lanjutnya apakah ini melanggar Perda 23 atau seperti apa? Nah, mungkin itu aja Pak Dikap. Selamat pagi, salam sehat. Baik, terima kasih Om Bapak Haryanto. Bapak Haryanto untuk masukannya. Jadi untuk kendaraan over dimensi ini kami dari Satlantas masih menyesuaikan dari cukrah dari Mabes Polri, itu terkait sosialisasi terhadap
kendaraan-kendaraan yang memenuhi kapasitas dan overdimensi dan overloading. Dan overdimensi. Jadi memang apabila yang kendaraan-kendaraan ini melintas, tentunya sudah ada peraturannya baik di jam-jam tertentu maupun untuk angkutan barang ada memiliki jam-jam tertentu. Namun untuk apabila melebihi kapasitas, ini yang harus masih kami lakukan peneguran di lokasi. Jadi selain kami menemukan di jalan, seperti yang kami sampaikan tadi kayak Polantas menyapa yang di tempat kopi itu kami juga melaksanakan himbauan sosialisasi kepada pengemudi angkutan barang, ya nggak hanya supir ojek, kemudian supir lain, tapi supir angkutan ini juga kita ajak kumpul, kita himbau, maksudnya tentang ya mereka bawa kendaraan bagaimana keselamatannya, harus mereka perhatikan, dan yang terpenting jangan melebihi kapasitas overloading dimensi kayak gitu. Kadang kita juga langsung datang ke bengkelnya, ke bengkelnya, maksudnya untuk tidak modifikasi kendaraan-kendaraan kayak gitu. Oke. Nah, untuk pada saat itu dalam penanganannya, apakah respon masyarakatnya bisa menerima, atau saya kan cari kerja Pak, saya cari nafkah gitu kan, sering sekali ya Pak ya ditemui yang seperti itu. Lalu bagaimana respon? Jadi kami ya memang sudah berapa kali memberikan sosialisasi himbauan tentang ini, ya penyampaian dari pengguna pengemudi angkutan ini, ya Pak kami juga nyari nafkah kok dari sini, ya mau nggak mau sini. Nah ini kita juga lakukan, kami berkoordinasi dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka, maksudnya ya untuk tetap memastikan keberlangsungan, maksudnya untuk nafkah dari pengemudi ini sendiri tanpa membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya gitu. Oke, baik. Apakah ada penelpon lagi rekan Rizka? Belum ada. Oke, baik. Untuk rekan dengar yang ingin bertanya terkait administrasi dari mungkin kepolisian, Satlantas Tanah Laut juga bisa bertanya tentang arus lalu lintas dan bagaimanapun juga bisa ditanyakan di 08115012-304. Baik, untuk sampai dengan saat ini Bapak untuk administrasi atau kalau nggak salah ada Satpas ya Pak ya? Satpas. Nah, itu kan melayani masyarakat. Betul. Nah, itu pelayanan apa aja Pak kira-kira? Oh, di Satpas itu dari Satlantas itu untuk penerbitan SIM aja. Nah, itu banyak. Ini masyarakat ingin tahu Pak, gimana itu mekanismenya Pak? Mekanismenya, jadi untuk SIM ini kan ada SIM baru dan SIM perpanjang. Nah, apabila yang bersangkutan ini baru mau membuat SIM, cukup membawa KTP, kemudian mengikuti tes kesehatan dan psikologi. Kemudian baru mengikuti ujian teori dan ujian prakteknya. Oke, baik. Ujian praktek kita gunakan ada di lapangan Polres. Mungkin kalau masyarakat dengar ada pernah ke Polres, lihat ada jalur itu sudah disesuaikan jalur ujian prakteknya baru itu. Makanya dia agak luas dan mungkin kalau dulu kan ada angka 8 itu angka 8 susah, ada siksaknya, jatuhnya di angka belokan 8-nya itu ya. Sekarang sudah enak untuk prakteknya, seperti kita mengendari sepeda motor aja, ada tikungan ya kan, di mana harus stop, di mana ada rambu-rambu tersebut. Oke, baik. Seperti di jalan. Jadi sekarang sudah enak untuk ujian prakteknya. Jadi privilege juga untuk masyarakat ya, bahwa sekarang kan udah berbeda zona jalur iya betul sekali. Dan untuk masyarakat mungkin yang merasa takut gitu untuk datang ke Polres Tanah Laut tidak perlu takut lagi. Memang di Polres itu kan untuk melayani masyarakat gitu Pak ya. Untuk pengaduan masyarakat juga bisa. Kalau kita tidak membuat salah, kenapa harus ditakutkan untuk datang gitu Pak ya? Jadi masalah nih, kenapa statementnya Bu Citra udah takut dulu ada emang? Dengar masyarakatnya aja sih. Oke, baik. Dan apakah masih ada penelpon di pagi ini? Ada yang bertanya nih Mbak Citra. Oke, baik. Mungkin boleh dibacakan? WhatsApp beliau masih mengetik jadi online. Baik. Dari Bapak Sugiono, warga Desa Kurau katanya. Baik. Tapi masih diketik gimana? Boleh ditelepon aja. Bapak ya dari Bapak Sugiono dari Desa Kurau boleh di telepon.
agar mendengar suaranya Bapak bersua bersama gitu ya, di Radio Tentu Marang FM. Atau kita bangun sama dia, telepon aja kita ya. Oh iya, kita nggak sabar untuk pertanyaannya ya kayaknya. Oke. Dari Bapak Sugiono. Ya, tadi beliau sudah menelpon tapi sempat terputus. Silakan mungkin. Selamat pagi Bapak Sugiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sugiono Pak, warga Desa Puro. Ya, silakan Pak Sugiono. Pertama kami ucapkan selamat atas jabatan dan kami sangat berterima kasih kepada jajaran kepolisian yang sudah mentertibkan balap liar di Desa Kayu Abang Pak. Kayu Abang. Karena sangat meresahkan kemarin itu karena sering terjadi juga karena di situ tempatnya sepi. Jadi kalau malam habis maghrib sampai kadang jam 11 atau jam 12 itu banyak balap liar terjadi di situ Pak. Dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan yang seperti terjadi di Takisong yang seperti Bapak bicarakan tadi. Begitu aja. Jadi sekedar ucapan terima kasih saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk masukannya dan jadi kami bertindak melakukan penindakan patroli juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Apabila memang masyarakat di Kabupaten Tanah Laut menerima adanya ada kegiatan balap liar atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat, bisa langsung menghubungi kami. Mungkin kalau misalkan tidak melalui polsek, kalau misalkan tidak memiliki media sosial, bisa langsung ke polsek atau menghubungi rekanan yang punya kenalan di Polres, nggak ada masalah. Tentunya akan tetap langsung kami tindak lanjuti. Oke, baik. Ada tambahan dari rekan Rizka? Silakan. Ya mungkin dari mengingat waktu kita. Kita pakai waktu hari ini. Oke, baik. Gak kerasa kalau misalnya ngomongin tentang arus lalu lintas, ketertiban itu pasti banyak sekali pembahasannya ya rekan saya. Banyak keponya sebenarnya. Banyak keponya. Sebenarnya ini juga kan agar masyarakat ini juga tahu, karena di daerah saya itu terkadang juga ya mereka Mbak bikin surat kehilangan itu nanti di sana ditanyai apa-apa enggak gitu, takutnya mereka itu udah takut duluan gitu loh, padahal nggak apa-apa gitu loh, ceritakan kronologinya gitu ya Pak ya. Oke, untuk sampai dengan saat ini mungkin ada pesan untuk masyarakat dari Bapak Kasat Lantas dulu. Kalau dari kami pribadi selaku Kasat Lantas Polres Tanah Laut, pesan kami jaga keselamatan dalam berkendara, hargai sesama pengguna jalan. Jalannya menuju tanah laut yang jalannya aman, nyaman dan selamat untuk sesama. Iya, oke. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Baik, oke. Dari Bapak Abdul Ghani. Oke. Tertib berlalu lintas merupakan salah satu cermin budaya bangsa. Iya. Ya. Oke, baik. Singkat padat jelas ya. Iya, dan nusuk gitu ya. Karena semua orang harus tertib berlalu lintas, tidak mungkin tidak gitu ya. Oke, baik. Oke, untuk pembahasan di hari ini rekan dengar kami cukupkan sampai di sini, dan kita tadi sudah melewati beberapa pulau ya. Siap. Dari tema kita Operasi Batu Intan 2025.